Seperti itu. Ya makanya tadi kita harus menang baik secara struktural maupun secara apa? Itu dengan cara-cara yang tetap berkemanusiaan. Ya, itu yang kenapa ada surat Fatah sampai Nabi ngendikan ketika surat ini turun, kata Nabi, unsilat aliyya suratun lahiya ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya ini dituruni surat yang lebih saya cintai ketimbang dunia seisinya, yaitu surat Fatah, surat kemenangan. Ya makanya Syekh Nawawi ngendikan menang fi tablighi risalah wa iqamati alamati riyasa fala yabqa mayaqdiru alal iqra alal kufr. Ya jadi kemenangan kita ini untuk itu. Terus saya teruskan lagi, ada lagi di Sahih Muslim, al mu'minu al qawiyyu khairun wa habbu ila Allah minal mu'minid dhaif. Ya kita-kita yang jadi tokoh itu harus menjadi orang mukmin yang kuat. Jangan kalah oleh zaman, jangan kalah oleh macam-macam. Wa fi kullin khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jas. Wa in asabaka syai'un fala taqul anni fa'altu kadza wa kadza walakin qul qaddara wa ma syaa. Fa inna law taftahu amala syaitan. Ya, saya ulang lagi. Mukmin yang kuat itu lebih baik ketimbang mukmin yang lemah. Karena berkahnya kuat itu bisa menghandle sekian masalah. Tapi kalau semua kita ini cemen, misalnya begini ya, kota, entah kota mana saja. Itu katanya kan kota itu banyak maksiat, katanya. Tapi saya ulang lagi, kota itu katanya kan banyak maksiat. Kita boleh suudon ya boleh khusnudon. Mau khusnudon ya kayak goblok, nyatanya ya banyak betul. Mau suudon, agama tidak pernah membolehkan apa? Sebetulnya. Tapi berkahnya orang-orang baik yang kuat. Masjid tetap banyak, pengajian tetap banyak, komunitas kesalehan tetap banyak. Berkahnya ini banyak ketika orang-orang yang nakal ini ingin tobat, setiap saat itu ada. Di situ ada masjid, ada majelis taklim, ada lembaga-lembaga kebaikan. Coba kalau orang-orang mukmin itu lemah, kemudian menyerah. Wah, gue masjid di kota, ora payu akeh maksiat, bikin masjid di kota, bikin itu kan terus selesai semua. Makanya kita butuh al-mukmin al-qawi, butuh orang mukmin yang apa? Kuat. Contoh lagi, di Inggris, di Jerman, saya tuh sering ngaji virtual sama teman-teman yang di Jerman, di mana-mana. Mahasiswa Indonesia di salah satu kampus sana itu kadang jumlahnya hanya 50, 40. Tapi bikin komunitas pengajian. Gara-gara ini jadi komunitas, lama-lama kebutuhan kampus itu disahkan punya apa? Masjid. Akhirnya ketemu mahasiswa muslim yang dari beberapa negara. Terus mereka bikin apa? Komunitas. Ada ngaji, ada ini. Coba kalau mukminnya lemah, masa di negara non-muslim bikin masjid, komunitas saya semuanya non. Butuh orang kuat. Orang kuat itu udah harus otoriter, nggak ada harus. Makanya kata bapak saya kalau didik saya, ada santri atau putranya sendiri, disuruh apa nggak mau, ada yang sepuh, disuruh apa nggak mau karena ada yang sepuh. Kata bapak itu, ikut tawaduk, tambah tanggung jawab gitu. Ya kadang-kadang kan alasannya ini kan wilayahnya rektor, ini wilayahnya kiai, ini wilayahnya orang sepuh. Kata bapak itu tawaduk apa nggak tanggung. Ketika seorang muslim dimanapun berada terus berpikir bikin masjid di kampusnya atau bikin komunitas pengajian, ternyata baik-baik, hanya butuh orang kuat. Saya pernah ya ketemu teman-teman TKI di Korea, itu pertama sholat, itu nunggu jam makan, karena WC di sana, MCK-nya kan luas, dia sholat ketika jam makan, di WC Terus ketika mereka menunjukkan Islamnya dengan komunitas besar, lama-lama kuat nyewa masjid. Jadi bangunan disewa untuk lama-lama setelah uangnya terkumpul, komunitas itu besar, ya bikin masjid. Izinnya padahal mahal. Itu kalau orang-orang tidak bernyali, tidak bisa. Maksud saya ngaji ini supaya jenengan yang di Yunisma itu tambah kuat. Kita kan kultur punya, SDM punya. Masa kalah sama TKI-TKI yang di beberapa negara itu bisa bikin masjid, bisa bikin komunitas. Ya makanya Nabi muji. Dan yang saya senang ini kan ada kata-kata wa habbu ilallah. Bukan sekedar lebih baik, lebih dicintai Allah. Jadi Anda bisa jadi wali lewat jalur jadi orang kuat. Ya kan disebut dicintai Allah itu artinya kan wali. Khairun wa ahabbu ilallah. Ya terus ini yang terakhir ini, saya termasuk sering ngaji, sering berpolemik di bab ini. Tapi saya pastikan fatwa saya ini benar. Ya itu yang di Fathul Mu'in itu. Jadi begini saya gambarkan ya.
Dulu sebelum ada NU berdiri itu kan Mbak Wahab sudah bikin namanya taswirul afkar, apa? Taswirul afkar. Cara pandang, logika yang itu penting Bang, cara pandang. Misalnya gini, ya contoh gampang kalau di Indonesia misalnya MUI lah yang resmi negara. Di satu daerah itu ada kandidat ketua MUI, atau misalnya nggak MUI kepala desa lah. Kalau yang jadi si A ini jadi kacau kampung ini, karena dia suka judol, suka judi online, suka. Kalau yang jadi kamu karena alumni Zunisma itu soleh lah. Soleh memaksakan, soleh asli, wah soleh. Sehingga kalau yang jadi lurah itu kamu itu kan orientasinya mungkin ini baldatun toyibatun. Sudah yang ngaji-ngaji aja gak apa-apa. Ya, maka orang ini yang soleh ini, kalau saingannya ini orang-orang nyun sewu yang batil, yang soleh ini wajib memaksakan jadi lurah. Meskipun untuk menjadi karena situ sudah politik uang harus bayar. Ini jelas kata Mu'in, waman ta'ayyana fi nakhiyatin lazimahu qabuluhu wa kadza talabu walau bibadli malin. Ya walau bibadli malin. Yaitu yang bawah itu wa kadza talabuhu walau bibadli malin. Wa in khafa min nafsihi al-mail. Itu saya terjemah. Jika kamu kredibel dan hanya kamu yang sesuai syariat, maka kamu harus menjadi pemimpin meskipun dengan cara mengeluarkan biaya. Dan meskipun atas nama manusia kamu takut terjerembab dan jatuh pada hal-hal yang negatif. Karena tadi, ketika yang jadi lurah itu kamu, orientasinya kan gimana kampung ini mau sholat, di mana kampung ini nyon sewu gak ada prostitusi, gak ada narkoba, ada. Orientasi kamu kan islah, membuat masyarakat ini baik. Maka kamu ini harus mengeluarkan biaya. Saya pernah ditanya, Gus itu apa tidak suap? Yang dikatakan suap itu pembiayaan yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Ini kan enggak membiayai hak menjadi hak. Ya membiayai hak menjadi hak. Makanya saya pernah ditanya, Gus kalau pilkades itu, pilkades itu kan kalau yang enggak mengeluarkan uang kalah. Katanya mengeluarkan uang itu tidak soleh karena nyuap. Saya bilang, kalau kandidat lainnya itu tidak soleh, kamu mengeluarkan uang nggak apa-apa. Paling Allah kalau kamu soleh, Allah akan bilang, kamu itu dermawan. Kalau kamu soleh ya. Makanya ada yang tanya, orang Arab itu kadang sumpah ilah itu sumpah nggak akan ngumpuli istrinya 4 bulan. Kata Kijau, kok kuat Gus? Orang Arab kan istrinya 4. Jadi punya alternatif kalau di Jawa ya. Pembala wa bilang minkum itu. Makanya kadang-kadang adat Arab sama Jawa itu beda. Di Arab itu mahar itu mahal. Ini ibu gak boleh niru orang Arab. Mahar itu apa? Mahal. Saking mahalnya kadang itu orang nikah hanya 1 bulan, 3 bulan karena sering nikah orang Arab. Karena mahar itu mahal, misalnya 1 miliar, 200 juta, 3 mahar itu mahal. Kalau di Indonesia kan seperangkat alat sholat. Saya itu sering nikahkan tuh sampai bosan, yang namanya seperangkat alat apa? Nah itu sama Allah sampai dibilang gini, ini sama Allah, sama dibilang gini. Kalau kamu punya istri dan kamu ceraikan, fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu kasihkan jangan ditarik kembali. Karena butuh pelarangan, karena jumlahnya besar itu butuh pelarangan. Fala ta'khudhu minhu syai'a, mahar yang sudah kamu berikan jangan ditarik lagi karena jumlahnya ratusan juta. Kalau di Jawa gak usah dilarang, tidak akan diambil lagi. Seperangkat alat sholat. Nah itu kalau cerainya sudah setahun kan sudah lusuh. Makanya Mbah Mun tuh sering bilang, iki fikih Arab. Artinya gini, teori itu gak kebayang di Jawa itu ada pelarangan gak boleh ngambil. Gak usah dilarang juga gak ngambil. Kalau di Arab, dulu itu ada sahabat nikah, itu maharnya itu kebun kurma, luas sekali. Makanya orang Arab sekali nikah itu, ya terus istrinya tuh tenang hidupnya. Gak kayak dinikahi dosen Yunisma itu, wah. Ya. Apa itu? Enggak jelas sih itu. Ya betul itu. Pernah dengar atau istilah khulu itu? Khulu itu seorang istri mengakati suaminya supaya mau menceraikan. Tapi si istri bayar. Itu di Arab mungkin. Jadi singkat cerita ini dikasih 1 kebun kurma luas.
Istrinya nggak seneng karena cowoknya ini nggak ganteng, nggak menarik. Soalnya melihat suaminya itu bawaannya kayak melihat gerduo, nggak seneng. Kan ada orang-orang yang ini juga musibah itu kan ada orang itu kan nggak tahu lahirnya kenapa itu kata itu. Mau dibarengi apa nggak tahu. Kalau dukun mesti ngerti ini karena salah tanggal lahir mungkin. Itu kata pertama ada ayat khulu itu tadi. Kalau kamu minta diceraikan ya bayar mahar yang sudah kamu terima kembalikan lagi. Itu sampai ada ayat fala junaha alaihi terus fima tadadbi. Napa fima tadadbi. Kalau di Indonesia ya tidak mungkin. Khulu coba mahar yang sudah saya kasihkan saya lagi dikasihkan seperangkat alat. Ya usul lagi itu kan. Jadi kadang-kadang perasaan fikih Arab sama Jawa itu beda. Makanya saya pernah tanya santri, Gus kok zaujatu abika nggak boleh menikahi istri bapak kamu? Ya ada kepikiran nikah lah Gus, itu kan ibu saya kata. Oh dasar dia Jawa kata saya itu. Di Arab itu ada ummuka, ada zaujatu abika. Ya, jadi jelas ya. Ini karena Anda bawa unisma I-nya itu Islam. Ini makanya saya ajarin fikih secara baik dan benar. Ya, jadi saya senang sekali karena ini bertemunya tadi struktural sama kultural. Saya tidak hanya mencintai NU, ya saya juga mencintai Muhammadiyah. Semua ormas yang sehat di Indonesia formal itu saya mencintai. Soal kultur NU ya NU karena kita pesantren. Tapi tetap kultur itu harus di atas struktural. Karena tadi struktural itu untuk menjaga stabilitas dengan konstituen yang kaitannya negara. Tapi kalau kultural itu setiap saat, setiap waktu. Orang kan nggak mungkin tanya pengurus PBNU, pengurus wilayah. Tanyanya kan sama kiai setempat meskipun nggak punya jabatan apa? Struktural. Ini harus diuri-uri struktural ini. Jangan kok, tapi kadang-kadang yang struktural ya mangkel, yang kultural juga mangkel loh, terus hasut terus itu. Karena dia nggak dapat fasilitas mobil cabang NU mana gitu. Kalau yang pengurus struktural kan ngalor ngidul bawa apa? Mobil itu bisa diding-diding ngatur-ngatur. Kadang-kadang yang kultural itu ya drengki terus. Lah saya ini kan kebetulan saya pribadi kebetulan kan yang kultural yang keramat jadi nggak perlu iri gitu karena saya punya mobil, punya umat, punya komunitas. Yang enggak itu kan bisa hasutan yang jalan itu. Terus saya bilang, gue sekere raih kelas malan rokok. Gue nak wis kere menisan apa? Ikhlas. Jadi kalah dunia menang akhirat kata saya. Jangan kalah dunia kalah akhirat. Terus uya Gus astagfirullah. Astagfirullah terlambat kata saya. Karena tadi berkahnya kultural itu orang bisa tanya setiap. Ini yang terakhir saya contohkan masalah istikhadah. Nabi itu punya ipar namanya Hamnah binti Jahas. Ya soalnya Hamnah binti Jahas. Karena Nabi punya istrinya namanya Zainab binti Jahas. Punya ipar namanya Hamnah binti Jahas. Itu kalau tanya Nabi, ya Rasulullah saya ini sering keluar darah gini-gini. Kata Nabi, ya sudah kalau melewati adat haid kamu, maka itu istikhadah. Oh lebih dari itu Nabi, cara sekarang ya sudah kamu pakai softtek, lebih dari itu Nabi, ya sudah diblebet, lebih dari itu, pokoknya dia ngomong lebih dari itu, saking kuatnya darah yang keluar. Itu Nabi yang menjawab. Jadi yang nggak diketahui nyun sewu kiai yang etis, yang ngomong etika terus, itu sebetulnya nggak pas juga di bab-bab fikih. Hal yang paling pribadi, paling nggak pantas itu dulu Nabi itu kalamin itu. Maksudnya saya ini agak nyindir rektor tuh enak. Di ruang tertutup, kalau mau ketemu aja ngelewati berapa bah. Waduh. Itu nemuin Nabi sama rektor gampang nemuin Nabi. Kan? Apalagi ketua yayasan ya. Wah, malah ngeri lagi. Mentang-mentang punya SK pemecatan. Wah itu. Hidupnya lebih bahagia. Rektor masih takut sama ketua apa? Saya dulu ya janggal, kenapa sih orang kok hormat? Ternyata saya pengurus yayasan baru tahu, saya kan biasa ikhlas, jadi kaget kalau ada orang hormat tuh kaget tuh. Makanya saya tahu kenapa istihadah itu rudat ilal adat, dikembalikan adat. Terus kata Nabi,
Fatahayyadi sab'ata ayamin au sittata ayamin. Kamu haidnya dihitung 6 atau 7 hari. Sebagaimana hari-hari ketika kamu normal. Qabla ayusi bagi ma'asobagi. Sebelum kamu kena penyakit itu biasanya haidnya berapa hari? Yaitu dipakai apa? Acuan. Yang di atas itu dianggap apa? Istihadah. Itu jadi sama jangan bayangkan Nabi itu prosedural. Mau ketemu rektor janjian dulu, terus yang jaga sudah dibeli. Mau ketemu Pak Rektor sudah janjian. Saya tuh apa lagunya orang struktural. Loh, tapi kalau sama saya enak aja. Kemarin di Fuad itu cerita 4 hari yang lalu. Gus, itu Mas mau ada ngaji itu Unisma tanggal 20. Saya tuh tidak bantah. Pokoknya kalau saya pas nganggur ya saya ngajar. Saya cuma profesional nyiapkan makalah. Saya ini memang pengagum ilmu. Saya tidak pernah ngaji seenaknya, nggak pernah saya. Tapi kalau tanggalnya saya bilang kalau dituktir sama di rumah tak ujar, kalau enggak apa-apa. Pikiran saya sederhana. Mereka ngecewakan saya, tidak akan saya kualat kata saya. Saya tuh kadang-kadang di pengajian tuh tersinggung tuh begitu. Masa ya kita ini kan manusia ya, punya aktivitas, punya waktu, punya kegiatan, itu yang ngundang. Harinya dia yang menentukan, jamnya yang menentukan. Kadang cuma wasak temanya dia yang menentukan. Jadi, wah, hanya mentang-mentang kadang-kadang iso nyangoni siapa itu. Wah, sangat tidak berakhlak tuh menurut saya itu. Ya, saya bikin analogi itu begini, tapi tidak semua kiai harus kayak saya. Saya tok aja yang begini, ngawur-ngawur sedikit. Itu kan ibarat gini, saya ini misalnya dokter. Ada perempuan cantik, engkek itu. Gus, saya ini punya penyakit kulit, tolong diobatin. Padahal saya tahu penyakit parahnya dia itu jantung. Tapi karena dia agak ngerti apa yang bahaya pada dirinya, yang penting merawat muka. Paham ya maksud? Nah orang Islam sekarang itu begitu. Fardu ainnya nggak tahu, tanya fardu kifayah. Kadang tanya sunat. Ada orang lakukan fardu aja tidak bisa tanya gini. Gus, gimana tahajud saya supaya dekat Allah? Sunat fardu nera bener tak kok tahajud itu kan? Kayak orang tanya kecantikan padahal punya penyakit apa? Jantung. Makanya saya kalau pengajian ada temanya, saya mesti gak terima. Memangnya tema itu kebutuhan Anda, kata saya. Yang tahu penyakit Anda itu kiai, seperti tadi yang tahu penyakit pasien itu dokter. Malah dokter diajarin, dok, ini wajah saya gini gimana? Padahal dia punya penyakit apa? Jantung. Jadi memang harus ada kiai-kiai yang agak ngawur kayak saya, supaya agak tertib itu. Dunia ini agak tertib ini. Juga kadang-kadang ya betul, saya tuh pernah diundang di satu acara. Kebetulan ada yang pernah sepuh. Itu temanya itu gimana hukumnya tahajud berjamaah. Karena masjid daerah saya, Gus, itu ada tahajud berjamaah. Saya terus kiainya suruh soal saya dulu, menghadap saya dulu. Tanya, tanggamu sholatnya fardu wis bener. Dia dereng, Gus. Oh dasar. Aktifkan dulu cara sholat apa? Fardu, baru bicara apa? Sunat. Wah, nang ngono rasa ngundang jenengan Gus gak sida Gus. Tapi akhirnya mereka terus sadar, tak angen-angen bener Gus wae, fardune bener kok takok. Jadi kadang-kadang orang Indonesia tuh aneh. Tapi kebetulan aneh ini yang melakukan banyak terus tidak aneh. Tapi kita sebagai orang terpelajar itu harus mulai mikir. Gimana supaya kita ini diskusi Islam secara baik dan benar, yaitu harus takdimul fardi alas sunnah, harus prioritas itu. Jadi dulu ini ceritain kembali lagi ke tadi, dulu zaman Nabi itu gampang, ada orang Bedui tanya, ya Rasulullah, betul engkau Nabi? Itu kalimatnya kasar betul. Antal ladzi tas'umu itu agak kasar. Kamu yang ngeklaim kalau kamu itu Nabi. Tas'umu itu klaim, bukan takulu, tas'umu ngomongnya orang Arab. Engkau yang ngeklaim kalau diri kamu Nabi, kata Nabi, iya kata. Betul, Allah nugaskan kamu, iya kata Nabi. Nabi masih datar, ya terus. Terus, apa ajaran Tuhan kepada kamu? Ya kamu harus sholat 5 waktu. Itu tok, iya. Itu tok lo ya, kata Nabi. Puasa Ramadan, itu tok lo ya, iya kata Nabi. Zakat, ya, yang wajib, ya semuanya yang pas. Itu di depan Nabi ini yang saya pakai satu. Fawa wala azidu ala dalik wala angkus. Demi Allah saya Islamnya mau pas saja, enggak lebih enggak kurang itu. Terus kata Nabi,
Mansar rohu ayang zuro ila rojulin min ahli jannah fal yang zurilah hada. Kalau kamu ingin melihat lelaki ahli surga ya orang ini, sing Islamit. Makanya itu Imam Nawawi yang ngarang kitab Majmu' Syarahul Muhadzab itu. Kalau ada pendapat yang mengatakan witir itu wajib, saking khusyuknya orang sampai bilang witir itu wajib. Itu kata Imam Nawawi, semua pendapat itu tidak sah dan batal li hadisil a'robi. Karena ada hadis dialeknya orang apa? A'robi. Jelas orang itu tanya, hal aliyah ghairuha ya Rasulullah, apa ada kewajiban lain di luar sholat 5 waktu itu? Kata Nabi, lah tidak. Kata Imam Nawawi, kalau kamu mau khusyuk saja, tidak usah wajib-wajibkan witir. Kata. Tetap yang wajib hanya sholat 5 waktu. Nah ini enggak tanya fadilahnya jamaah sholat. Kalau tanya malah tak jawab. Sholat fardu itu menurut Imam Ahmad itu jamaah itu syartun fi sihhati sholat, bukan sekedar pahala 25 atau 27. Riwayatnya kan 25 sama 27 sesuai kualitas apa? Jamaahnya. Itu menurut pendapat Imam Ahmad. Sholat jamaah itu syartun fi sihhati sholat. Untuk menjadi sholat sah itu harus berjamaah. Makanya alhamdulillah kita Syafi'i. Kalau Ahmad, wah masalah itu kamu. Alasannya masuk akal. Alasannya Imam Ahmad begini. Kewajiban itu bisa diukur dengan tingkat digugurkan kalau ada kondisi emergensi darurat. Sholat khauf, sholat ketika perang itu rumit apa enggak? Rumit kan? Ternyata oleh Allah tetap disuruh jamaah. Sampai kaifiahnya susah kan? Ya coba. Wa idza darba li salaikum antak in khiftum ayu sampai itu ketika kamu sholat wa idza qamtum faltakum ta'ifatun wa ya'khudhu aslifa idza sajadu falyakunu miwaraikum tus wal tati ta'ifatun ukhra falyusul. Wah pokoke walhasil kaifiahnya terus ruwetnya itu gantian. Dan itu tetap jamaah. Jadi kalau ada yang sujud, ada yang tetap berdiri jaga musuh. Kalau ada ini sudah berdiri, gantian itu yang sujud. Lam yusallu ma'aka fal wal kayak. Terus kata Imam Ahmad, kalau se-emergensi itu saja jamaah tidak digugurkan, maka apalagi kondisi normal. Kamu menang semua tuh, masuk akal pendapat Imam Ahmad tuh. Tapi Imam Syafi'i itu berkah di Indonesia, karena kadang-kadang orang nggak mau jamaah itu bukan menolak jamaahnya, gak seneng imamnya. Wes, karena gue seneng, karena imamnya gue seneng wes. Loh, apalagi ketua yayasan sudah ngerti kalau imamnya minta naik gaji malah gak tertarik. Imam kok keduanya dari itu. Aduh. Makanya saya andekan orang-orang Hambali itu hidup, pasti saya cerita di Indonesia itu menolak jamaah bukan karena anti jamaah, itu nggak cocok sama imam. Di Indonesia itu imamnya gak kunut aja masalah. Yang kunut imamnya gak kunut juga mas, atau sebaliknya juga masalah. Sekarang aja era modern, saya tuh sering makmum orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah juga sekarang alhamdulillah sering makmum orang NU. Karena saya ngomong terus. Kalau kunut itu adalah NU, berarti Imam Syafi'i itu NU. Imam Abu Hanifah berarti Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah sama NU itu dulu Imam Hanafi, dulu Imam Syafi'i. Mana buktinya kalau Imam Syafi'i punya Kartanu itu? Kan tidak ada buktinya. Boyo biasa aja dari awal kan dua-duanya sepakat kalau itu masalah sunat atau tidak sunat kan, tidak masalah rukun kan. Tapi saya pernah dibantah oleh Banser. Ini memang enggak, saya tahu Gus kalau itu sunat, tapi ini identitas. Identitas kalau enggak kunut itu bisa masalah itu. Ya sudah, tapi ya kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa aja. Kalau kita yang tekuni ilmu ya biasa. Jadi saya mohon karena Unisma ini kan, biasanya bacanya Unisma apa Unisma? Oh ini ya sudah berarti sudah Indonesia banget ini. Saya tuh masih menangi orang baca Zunisma, Zui karena setengah Indonesia setengah rodok mampu Inggris itu. Sekarang sudah diterbitkan ya, sudah muni U semua ya. Tapi kalau di UI itu masih asing bilang U itu, karena kelamaan bilang Zui gitu. Kalau Indonesia sudah fase semua U ya. Tapi saya dulu dengarnya ya Zunisma sama ya. Berarti sudah Indonesia. Ya jadi jelas ya lewat ngaji ini bahwa struktural dan kultural tidak harus dipertentangkan. Ya supaya
Islam Indonesia itu khazanahnya apa luas, karena nggak mungkin orang tanya itu cari Pak Rektor tadi bisa melewati 3. Ya sama yang kultural juga gak usah hasut sama yang struktural. Karena yang struktural kan gaya kan. Ngurusi Islam sambil membawa mobil dinas. Yang struktural, yang kultural lu kasihan. Dari sawah mencangkul langsung ngajar madrasah. Kasihan. Muridnya 8, kadang hadir hanya 2. Nakal. Tapi itu yang menjadikan orang Indonesia tahu Islam. Makanya saya setuju sama doa-doa. Makanya doa kita itu walil mu'minin al mu'minat itu semuanya didoakan. Karena yang terlibat membesarkan Islam, menghidupkan Islam itu semuanya, bukan kita tok. Ya semuanya bukan kita tok. Saya sering ditanya di pedalaman Kalimantan. Saya ini di pedalaman Kalimantan, wajib Jumatan enggak? Ya secara fikih enggak wajib karena belum perkampungan. Masalahnya jamaah saya itu jamaah ngaji, kalau dia sholat duhur gak mau. Jumat kok duhur. Hari Jumat kok duhur. Ya sudah kalau gitu Jumatan. Katanya tadi gak wajib. Lah dia ini rodok santri, semeneng tak wajib terus rasido. Tapi jamaahnya gak mau. Masa Jumat kok duhur gitu. Makanya alhamdulillah madhab-madhab yang Jumatan harus orang 40 harus gini-gini di Indonesia alhamdulillah tidak melaku, tidak jalan. Karena kampung-kampung terpencil yang komunitasnya baru 20, mintanya juga Jumatan. Makanya kita cari-carikan dalil gimana. Lah saya termasuk kiai yang ahli nyari dalil-dalil yang ini. Karena kasihan memang kebutuhannya Jumatan. Masa Jumat kok duhur. Ya udah Jumatan. Dalilnya udah bagian saya yang nyari atas. Masa ini kan kiai baik, jadi pokoknya yang gitu-gitu tak cariin gitu. Ya jadi kadang-kadang kita butuh. Saya pernah lagi ada Jumatan betul, saya itu mau ke Jogja. Kebetulan dulu saya pakai bis ban double. Karena saya ini kan termasuk orang soleh lah, jadi ada Jumatan berhentilah daripada duhur ya sama Jumatan berhenti. Padahal pakai bis, enggak pakai mobil pribadi. Tahun berapa? Sekitar tahun 97 atau 98. Jumatan di satu kampung itu orangnya itu enggak ada 20. Imamnya itu kalau baca Fatihah kayak orang mau melahirkan. Perjuangan. Susahnya itu. Iya, kuat. Saya itu bawa santri 2, kebetulan sudah tamat alias, sudah pinter. Mengajinya sudah mahal. Dia ikut saya di Jogja itu karena sorogan kitab Mahali. Padahal kitab Mahali itu kasnya di atas Fathul Mu'in. Sudah termasuk kitab besar lah. Di Al-Azhar itu Mahali sudah untuk gelar apa? Doktoral fikihnya. Dia mondok saya di Jogja itu karena ngaji kitab apa? Mahal. Singkat cerita santri saya 2 itu. Gus, kok jenengan ndak ada? Nak kon gak mantep ya ada. 2 santri saya itu ya ada, saya ada. Ditanya saya. Kenapa Gus ndak ada? Pusing menuso, saya yang manusia aja gak tega mau tidak ngesahkan itu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim melihat perjuangannya di situ kayaknya pasti sah. Saya ditanya, ini pakai apa? Ya pakai husnudzon kata saya. Padahal sebetulnya saya itu punya madhab-madhab Hanafi untuk mengesahkan yang seperti itu. Tapi saya tetap guyon ini pakai husnudzon. Karena kalau saya ada itu kan semi suudzon, kalau sholat itu enggak sah. Jadi kamu itu benar secara fikih, tapi nanti dihisab karena suudzon. Karena kamu sampai ada itu menganggap itu tidak sah. Nah saya ini husnudzon, tapi agak-agak gak syafi'i, karena sebetulnya memang secara syafi'i harus ada. Saya kali ini agak-agak Hanafi kata saya. Tapi demi menghormati perjuangan tadi. Saya bilang tadi, saya yang manusia saja, enggak mentolo mau tidak ngesahkan. Melihat perjuangannya gitu. Apalagi Allah yang Rahman Rahim. Maksud saya cerita ini supaya yang jadi tokoh lah di masyarakat bacanya banyak. Kayak saya itu ya baca kitab Mizan Kubro, baca kitab-kitab khilaf-khilaf. Bukan untuk tatabbu rukhas mencari yang gampang. Kita ini punya umat banyak dan sebagian memang nggak ngerti apa. Kalau kita bilang-bilang nggak sah terus itu kan kasihan. Ya kan orang awam tuh kalau mau ruko ada noto sarongnya itu, itu
3 kali gak sah, kan yo ribet. Cek semangat ya muni rasa itu kan. Mbok ngaji itu yang luas itu sehingga bacaannya banyak. Makanya saya tuh ngadepi orang Junisma apa tenang saja. Bukan karena cuma bukan. Kita ini Cina ini akeh aku dari tenang. Ini bukan urusan sombong, tapi urusan profesional, apa? Supaya jelas itu, apa? Aturan mainnya tuh jelas. Jadi nggak boleh orang itu. Ya bener bapak tadi kalau nasihati saya, iku tawaduk ora tanggung. Itu bapak saya. Jadi kalau ada orang alim kok ndak ngajar atau mau apa sungkan. Itu tawaduk bukan tanggung. Jadi karena perbedaannya tipis ya. Ada kejadian kebalikannya, orang sudah sopo, imami aja dibopong, diangkat. Alasannya beliau itu istiqomah. Alasannya karena mulai muda sampai tua itu jadi imam masjid. Itu berhentinya jadi imam masjid, ada dibopong. Kalau mau khutbah itu dibopong, diangkat 2 orang, 3 orang ke mihrab. Marinya itu dia berhenti dari imam masjid itu digojol bapak. Iku istiqomah atau mau digenti? Terus sama bapak digojol. Alumni pondok Didi nganggur gara-gara kiai-kiai kok jenengan. Maksudnya agak ada regenerasi. Itu kan beda tipis antara istiqomah sama gak mau. Jadi makanya dunia itu harus ada diskusi. Ternyata tawaduk sama gak tanggung jawab itu ya. Istiqomah sama gak mau diganti itu ya. Ya nggak mawon nanti diskusi sakadare, tanya jawab sakadare. Yang penting aja ibu-ibu tanya rektornya saja nanti. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 aja ya. Okay. 2 aja kalau gitu. Monggo. Ya ini yang 3 Gus yang angkat tangan. Oke, monggo berurutan mawon. Pak Afif, Gus Torek sama Pak Afif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Betul suun atas waktu yang diberikan. Ada 2 pertanyaan, Gus. Loh. Bisa korupsi ini. Oh enggak, 4 sekalian. Yang pertama terkait dengan penafsiran ayat mengenai Inna fatahna laka fatham mubina, tentang pentingnya kekuatan untuk bisa mengawal kebenaran. Tapi sampean percaya tuh sama kitab itu? Iya. Udah percaya dulu. Jangan nanti aja, penting percaya dulu. Iya. Dan dikaitkan dengan hadis Rasulullah, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minil dha'if. Ini kaitannya dengan qadhiyah Palestina sekarang niki. Di mana sudah setahun lebih ini kan tertindas dan ada wacana untuk kemerdekaan Palestina ya, tapi dengan beberapa syarat ya. Di mana di sana ada 2 faksi, ada faksi Fatah yang lebih memilih jalur diplomasi dengan Israel dan juga Hamas yang lebih memilih untuk mukawamah. Ya. Nah, selama ini pendengar ini masih alot gitu. Dan apakah yang dipilih oleh Hamas untuk terus melakukan perjuangan hingga mendapatkan kemerdekaan ini sebagai sebuah cerminan dari al-mu'min al-qawi, atau justru cara Fatah yang ingin melakukan menghasilkan perdamaian ini melalui jalur diplomasi. Yang kedua terkait dengan masalah fikih. Dari apa yang panjenengan sampaikan tadi panjang lebar, saya menjadi teringat dengan sosok ya Kiai karismatik ya, Kiai Haji Muhammad Mahfudz. Beliau dikenal dengan fikih sosialnya. Dan tadi kalau berbicara dengan sebab nuzul mengenai surah Mujadilah itu kan menarik sekali ya. Jadi ada semacam perubahan ya hukum ya yang dari awalnya itu tidak boleh menjadi boleh ya. Nah, kalau kita kaitkan dengan fenomena sekarang ini, kita juga mengenal ada yang disebut dengan fikih progresif ya. Jadi apakah memungkinkan ya dengan kondisi real di masyarakat sekarang ini ketetapan-ketetapan hukum itu yang sudah ditetapkan dalam Al-Quran
bisa berubah ya secara hukum dengan menyesuaikan kondisi di masyarakat. Bukankah tadi dari asbabun nuzul ini ya kemudian ditetapkan dan itu menjadi syariah. Nah, apakah syariah itu sesuatu yang tetap atau memungkinkan untuk bisa berubah dari yang halal menjadi haram ya, misalkan dari yang makruh menjadi dan sebagainya. Saya bisa jadi mahasiswa. Gak mau kalau contoh. Ya, mau terus Gus. Dua pertanyaan kok. Ya. Lanjut. Yang kedua monggo historik biar berurutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa tadi? Afif. Oh, Afif. Afifu atau Afifuddin? Afifullah. Wah. Nggih. Mohon izin Kiai Ya. mau bertanya. Awalnya banyak pertanyaan tapi takut dianggap korupsi jadi satu Ya. malam insyaallah. Jelas korupsi itu makanya. Nggih. Karena Universitas Islam Malang itu ada Islamnya, maka biasanya Ngomongnya sama rektor. ada banyak sekali kajian-kajian fikih di dalamnya. Dan dalam kajian fikih kami itu ada kajian fikih as'ilah farodiyah. Jadi segala macam persoalan yang diawali dengan huruf lau, andai gini gitu. Teringat tadi ada kisahnya Hamdolah, kemudian ada yang ini jima dan lain sebagainya. Ada satu soal farodi yang mungkin ini kami butuh pencerahan dari Bapak Kiai. Itu khayalan kamu. Mboten. Jadi Kanjeng Nabi niku dawuh wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Jadi kalau mau sedekah itu enggak harus pakai uang, bahkan memberi nafkah batin kepada istri itu juga termasuk ibadah sedekah, ngoten. Intinya mau ya. Oke. Ada soal farodhi niku ngenten. Itu kan ngasih nafkah batin ke istri kan ibadah. Kemudian mendengarkan rekaman. Ya, kalau istrinya nolak berarti nolak ibadah ya maksudnya. Buatan. Kalau farodinya ngenten Yai. Ngasih ibadah, ngasih nafkah batin kepada istri itu ibadah. Nah, kemudian mendengarkan murotal kaset itu juga ibadah. Kalau saya memberikan nafkah batin sambil mendengarkan murotal, nah itu gimana hukumnya? Kan sama-sama ibadah. Turun. Sampun. Kemudian sub pertanyaannya lagi, apakah Oh, enggak. Jadi murotal tadi apakah wajib kita mendengarkannya, ngoten? Karena rekaman, nggih. Oh, nggih. Baik, yang terakhir, perkenalkan nama saya Afifuddin dari Fakultas Ilmu Administrasi. Namanya siapa? Afifuddin, Beda dengan ini, Afif. tidak Afifullah. Kalau ini muannas yang saya mudzakkar. Baik, saya tidak keluar dari konteks, saya tidak korupsi, saya hanya satu ucapan saya di dalam hadis Sahih Muslim, al mukminu al qawiyyu khairun wa habu ilallah minal mu'mini wa adh-dhaifi. Yang jadi pertanyaan saya adalah bagaimana apabila ada orang kuat punya kemampuan tetapi lebih memilih uzlah seperti yang dilaksanakan oleh Imam Ghazali ketika menjadi rektor di kampus An-Nizamiyah. Kemudian beliau menemukan segala sesuatu yang mengatakan bahwa saya harus lebih uzlah daripada jadi rektor, saya keluar saja, saya uzlah saja di masjid sampai akhirnya bisa menghasilkan karya yang monumental yaitu Ihya Ulumuddin. Jadi mohon arahan dari Gus Pak lebih. Maksudnya ini uzlah, kamu yang rektor. Mohon arahan Gus antara uzlah dengan menjaga kekuatan itu lebih bagus mana? Terima kasih. Begini ya, sesuai kaidah ilmu wala takfu ma laysa laka ilm ya. Dengerin dulu ini Mas Afifu.
Sebetulnya masalah Hamas Fatah itu setahu-tahunya kita itu lewat media. Saya ulang lagi, setahu-tahunya kita ini lewat media. Kita nggak tahu persisnya. Yang kita tahu hanya persisnya secara hukum, kita harus bantu Palestina dengan segala cara. Dan Alhamdulillah Indonesia termasuk negara yang mulai zaman Pak Karno sampai sekarang selalu mengakui kemerdekaan apa? Palestina. Tapi kalau pada level teknis membandingkan Hamas dengan Fatah, saya itu pernah punya buku tentang Yasir Arafat. Ditulis wawancara, penulisnya itu wawancara dengan Yasir Arafat. Kalau baca itu seakan-akan yang masuk akal ya Fatah lewat diplomasi. Tapi melihat sekarang Israel begitu seakan-akan Hamas yang masuk akal. Tapi saya ulang lagi, hal-hal seperti itu setahu-tahunya kita tetap lewat media. Itu kan sama dengan fenomena ormas-ormas keras di seluruh dunia. Kadang-kadang nyun sewu ada penumpang gelapnya yang sedang nggak suka pejabat yang sedang apa jabat. Jadi tidak, ini bukan urusan sudon dan sudon, sama-sama acak ilmu itu potensi itu ada. Makanya kita nyari ilmu yang paling aman, bahwa membela dengan segala kemampuan yang tidak punya efek ke Indonesia itu wajib. Tapi dengan syarat tidak punya efek ke Indonesia. Karena kita bela Indonesia itu berdoain, karena ini negara kita, bela mereka itu sudah beribadah. Punya efek ke Indonesia misalnya gara-gara rakyat Indonesia itu terlalu aktif, mungkin terjadi objek sasaran mereka. Kan berarti kan punya akibat ke... Terus Kowi itu bisa Kowi visioner. Saya beri contoh, dan ini pasti benar. Bukan karena saya ngomong, tapi ini karena hadis sahih. Kowi itu bisa cara visioner, apalagi ini lembaga kampus, lembaga akademik. Sulhul Hudaybiyah itu semua perjanjiannya itu merugikan umat Islam. Semuanya. Sampai saking secara fikih itu pasti salah. Saya ulang lagi, secara fikih itu pasti salah. Bukan mungkin salah, tapi pasti salah. Secara fikih lah. Itu sampai Umar tuh tanyanya Nabi itu dari awal sudah. Alastabi Rasulillah, apa engkau masih Rasulullah? Karena kok semua perjanjian yang merugikan umat Islam kau iakan? Apakah engkau masih Rasulullah? Dan Nabi itu tenang. Ya, saya masih Rasulullah. Dan Nabi ya santai, tidak marah. Tapi kenapa engkau beri kehinaan ke kita dan engkau memberi kehormatan pada orang kafir? Jawab Nabi, ana Rasulullah wala yudhi'anillahu abadan. Saya ini tetap Rasulullah. Itu diantara perjanjian gini, kalau orang Islam masuk kafir itu suruh biarin, karena kembali ke habitat. Karena Islam itu asal usulnya kafir, sehingga kalau masuk kafir disuruh biarin. Kalau kafir ke Islam harus dikembalikan, karena ini bid'ah. Loh betul, Abu Jahal kalau ngistilahkan Islam itu ila dinin mubtada'in, agama yang apa? Bid'ah. Semua itu merugikan umat Islam. Terus Nabi hanya minta, sudah turutin semua. Terus kamu minta apa Muhammad? Dari pihak kafir namanya Suhail bin Amr. Saya minta ruang diskusi tentang Islam dan kafir itu dibuka seluas-luasnya. Dan tidak ada halangan. Diskusi terbuka. Oh enggak masalah Muhammad, diskusi saja. Itu perjanjiannya 10 tahun. Hidnah itu genjatan senjata. Ini ketok. Kowi itu bisa visioner. Ternyata apa? Setelah diskusi terbuka. Gimana? Tuhan satu sama banyak itu rasional mana? Ya rasional satu, masa Tuhan banyak? Tuhannya Allah dengan Lata Uzza rasional, ya rasional Allah. Lata Uzza kok Tuhan gimana? Dia hanya batu ini. Kalau Abu Jahal sama Muhammad bener, Muhammad Abu Jahal ora tahu bener. Walhasil semua diskusi itu akhirnya mereka menyimpulkan dari diri mereka sendiri kalau mereka itu alal batil. Gak sampai 2 tahun mayoritas orang Mekah itu menyatakan Islam. Itu kata sarah-sarah hadis Nabi itu cara sekarang. Menyelipkan satu hal yang nanti positif selamanya. Mergo Nabi pede. Kalau diskusi itu terbuka, pasti orang tahu mana yang hak, mana yang batil. Ya sama, ada orang yang mengusulkan kalau Palestina itu masuk komunitas internasional dengan cara diplomatik. Sekarang misalnya Perancis sudah ngaku. Dunia itu pasti menolak kebiadaban. Soal waktunya terserah Allah, tapi tetap trennya itu menolak kebiadaban. Jadi itu pentingnya Kowi secara visioner, kayak tadi yang saya utarakan tadi. Saya ini manusia, saya tentu punya nafsu, punya selera, punya keinginan. Tapi sudah saya hitung. Kalau saya misalnya mau jadi dokter honoris causa atau mau jadi rektor misalnya, itu kan orang masa tanya fikih seruwet itu.
Tapi kalau ada yang kultural kan kayak jenengan gini, ujung-ujung pengen ngaji di saya, terus ngaji itu aja. Coba kalau ngaji direktur, cari itu dosen yang ahli itu, yang bagian itu, ayo wajar. Wah enaknya jadi direktur kan, kalahnya sama ketua yayasan. Coba kalau Islam gitu mau dikemanakan ya? Tapi ya kita butuh. Karena yang jadi menteri tentu yang punya gelar, yang jadi Kowi itu bisa Kowi secara apa? Terus contoh menarik di Uni Soviet, Mas Afifullah. Saya punya teman banyak yang kerja di sana. Saya kan karena kerja di Jogja punya teman yang kerja di Jerman di mana-mana. Itu cerita. Ketika Uni Soviet runtuh, yang peristiwa Glasnost itu kenapa Ceknya tetap Islam, Uzbekistan tetap Islam. Saya juga pernah ketemu orang Uzbek di Malaysia. Di Malaysia apa di Korea itu ketemu lama Uzbek. Itu cerita. Mereka tuh punya ruang-ruang di bawah tanah untuk ngajari anak-anaknya tauhid. Sehingga ketika secara lahir itu komunis ateis, sebenarnya mereka itu punya tauhid. Maka ketika keluar dari Uni Soviet, itu tauhid gak pernah hilang. Jadi barokahnya kayak Madin. Jadi terus mereka milih jadi tetap negara Islam. Sebaik Ceknya. Artinya apa? Ketika secara lahir mereka terkooptasi oleh paham ateisme, paham komunisme, mereka ternyata di keluarganya tetap menanamkan apa? Tauhid. Makanya ketika tauhid ini nggak pernah hilang, terus negara merdeka ya langsung tetap jadi negara komunitas Muslim. Maka di antara visi Quran itu tentang kalimat tauhid itu begini: wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi aqibi. Kemudian Ibrahim menjadikan kalimat tauhid sebagai kalimat yang abadi di anak turunnya. Kenapa kata fi aqibi, bukan kampus, bukan pondok? Karena orang tuh pasti ingin yang penting selamat tuh anaknya dulu. Makanya sebelum ke Unisma anak ini sudah muslim, sebelum mondok juga sudah. Ini pasti jasanya orang tuh. Itu juga Kowi, maksudnya apa? Jadi itu juga visi yang, jadi Kowi itu tidak harus, ya jadi Kowi itu bisa. Ya kayak orang dosen-dosen ini kan kalau di rumah tidak Kowi, tapi setidaknya berangkat sepatunan, dasinan, paling enggak kan kelihatan enggak nganggur itu. Ternyata apa? Di rumah disuruh istri, di kampus disuruh rektor. Itu Kowinya di mana kan enggak ada. Iya. Kowinya ya tadi dilihat tetangga, wah keren dosen itu. Nah akibat dari nasibnya gitu, yang penting dasinya ditata rapi, sepatunya ditata, itu satu-satunya harga dirinya ini. Nah itu juga Kowi gitu loh. Kan lumayan, ada tahapan hidup gak dianggap penganggur. Jangan tanya penghasilan, yang penting gak nganggur dulu. Lalu ada orang sering marah sama istrinya, sampai mempertimbangkan mau dicerai. Itu gak cerainya karena tanya saya, Gus, istri saya kebangetan pas saya cerai. Status kamu punya istri sudah keren, karena tidak jomblo. Kalau kamu ceraikan tidak keren, seringnya duduk. Angan-angan tetap untung. Angan-angan punya istri tetap untung. Jarang duduk ya rakyat kepenak kata saya. Ya kecuali istri kamu yang menceraikan 5 trafais, gimana lagi? Gitu. Terus tadi yang dari jenengan tanya apa tadi? Murotal lah. Wah, kalau ngawur kira-kira. Maksud saya gini ngawur, tanyakan pakar psikologi. Memangnya mungkin orang sengawur kamu nikmati istri kemudian iya, makanya itu tadi bilang kalau istri kamu cantik itu mungkin pertanyaan itu udah muncul. Karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Ya kan karena sambil kecewa makanya sambil bisa mendengarkan. Tapi kalau all out nggak bisa ya. Ya makanya pertanyaan tadi itu kadang-kadang ngawur itu yang penting. Jadi itu kan sebetulnya hadis itu bukan untuk tadi untuk fardiyah tadi untuk pengandian itu. Bukan untuk pengandian. Nabi itu ingin semua kebaikan sebenarnya mudah. Keseharian kamu itu sudah ibadah. Termasuk ngumpulin apa? Istri. Tadi itu Nabi itu hanya ingin cerita tentang betapa mudahnya masuk surga. Makanya saya itu termasuk kiai yang menyetujui itu. Masuk surga itu gampang. Saya sering bilang ke jamaah saya. Surga itu kan kamu sudah dikasih kuncinya. Miftahul jannah la ilaha illallah. Ini neraka kamu tidak punya kuncinya kok bisa masuk.
Harusnya orang itu nggak bisa masuk neraka karena nggak megang apa? Kita ini kan hanya pegang kunci. Tapi ada orang kiai yang bantah, Gus, mungkin neraka tanpa pintu. Jadi bangkrut saja. Terus saya bilang, tapi saya tidak tahu alamat neraka, saya tidak tahu. Yang saya tahu alamat surga. Makanya saya sampai sana. Kalau kamu mungkin tahunya alamat neraka, makanya kamu sampai sana. Ya kan jelas kan Miftahul Jah. Orang udah pegang kunci kan menang ayam Ustaz. Apalagi kita ya kan orang pesantren sering tahlilan, kuncinya banyak. Mau lipat pintu mana kan kita sering. Iya kan kita kan sering tahlilan itu kuncinya kan. Jadi Nabi itu di hadis wafi buti ahad dengan sedekah itu Nabi ingin memberi contoh segampang itulah apa masuk surga. Terus yang tadi yang Abi Budin tanya apa? Bagaimana uzlah dengan Ngomongnya sama rektor. Termasuk yang sudah uzlah, tapi tadi karena tetap punya kesadaran kitmanul ilmi itu dosa dan tabligh itu wajib. Makanya tak ganti, saya ngaji Rebu itu ya kayak saya nemuin jenengan. Saya sering cerita ke anak-anak saya uzlah itu enggak kena hisab Allah, karena praktiknya saya kalau urusan ilmu itu saya nerima tamu tapi hanya urusan ilmu. Kalau tamu-tamu apalagi adat NU itu kadang kan kacau. Maksudnya kacau gini, kiainya itu istrinya satu, kadang tanya, Gus, doain saya istri 4 tuh rukun semua. Aduh. Terus ada kiainya tuh karuan miskin, nggak punya pom. Saya sering punya tamu, Gus saya ini punya pom 2, doain laku semua. Itu kan bikin kiainya ngetes, itu kiainya itu nggak punya pom. Saya termasuk kenapa gak terima tamu itu dosanya tamu-tamu yang ngawur-ngawur itu maksudnya. Saya sebetulnya termasuk kiai yang makan ya, tapi mewakili kiai yang tidak makan. Terus sering kiai kampung komplain saya. Gus bener jenengan Gus, kadang kita mau izin kurang ajar tahu seperti aku melarat. Iso kondong anu pom, yang aku tuku bensin ya utang. Jadi kadang-kadang kiai desa mau gue jimat toh, disangoni 1.000, itu nggak ono toko kularis gini lor. Itu kan pamer halus loh, sebetulnya itu pamer halus. Jadi uzlah itu ya ada sebabnya, dipicu tadi kemarahan-kemarahan sama tamu-tamu itu. Lah tamu kok sopan tuh gimana? Tema yang nentukan dia. Kita yang punya rumah mungkin kan punya masalah keluarga, tapi tamu itu kan yang menentukan tema. Jadi saya mau nikah lagi, doain 2 istri saya rukun. Ini kan yang ngenes. Kadang istri satu saja mendekati cerai kok ada orang. Oh iya kan ngawur betul itu tamunya itu. Jadi sama kan gak orang sana jadi kiai itu kalau tamu itu macam-macam. Saya kan termasuk kiai yang nggak pati tertarik kaji berkali-kali. Saya pernah haji. Itu kadang ada tamu travel tuh. Saya doain setiap tahun bisa haji. Padahal saya tidak termasuk yang berpendapat itu penting. Tapi dia memaksakan didoain tiap tahun bisa. Nah ngawurnya lagi kadang dia salam template di depan. Kalau nggak bilang iya kan sungkan. Makanya saya kan termasuk kiai mapan. Saya bilang, ini kalau kamu udah ikhlas. Temanya apa dulu? Uang pegang dulu kan. Aku saya bilang, saya ini kiai mapan loh, udah pasti butuh ya. Mikir dia, kalau ngadepin saya mikir. Wah repot musuh Gus Pak. Saya bilang, saya ini kiai mapan loh. Nah uzlah itu yang pasti benar adalah menghindari hal-hal yang tidak penting atau yang mengarah ke maksiat. Yang mesti salah menghindari hal wajib. Maka cerita yang Imam Ghazali keluar dari Nizamiyah itu belum ada teruskan. Sebenarnya Imam Ghazali setelah uzlah dan beliau menulis Ihya itu digojlok sama guru-gurunya yang wali-wali itu. Beliau ngalami kasyaf, digojlok gini. Enak-enakan kamu di sini. Dulu orang-orang baik itu wa'udhu fisabili, disakiti ketika berjuang belain saya. Nabi ditanya orang-orang Bedui, kadang menyakitkan pertanyaannya apa. Kalau kamu di sini enggak mengalami wa'udhu fisabili. Makanya terus beliau kembali, tapi tidak jadi rektor, terus bikin madrasah 2. Yang depan madrasah fikih, yang belakang madrasah tasawuf. Khonikah namanya. Jadi akhirnya beliau kembali, tapi enggak jadi apa? Rektor. Tapi tetap apa? Ngajar. Jadi kalau ke depan lu ngajar apa? Oke. Kalau belakang ngajar torikoh kalau di Indonesia.
Jadi nak neguri istighosa, nak ngarep hada halal, hada haram. Ya, kira-kira. Jadi saya juga melakukan itu. Saya ini sudah uzlah, tapi kalau ada ngaji satu ngaji. Satu kalau ngaji Jalalain itu setengah 12 sampai setengah 4 biasa saja, jam-jam. Karena ngafaroi saya sudah tidak bisa nerima tamu. Tapi saya pastikan asal usul pemicunya itu tamu-tamu tadi yang saya sebut itu. Saya tidak pernah berdoa mereka dimaafkan Allah, sudah gak apa-apa. Dimaafin apa enggak gak penting. Tapi saya yakin Allah itu memaafkan itu. Sudah gak usah didoain tapi nanti Allah maafkan. Karena kelirunya juga keliru-keliru yang lucu aja. Saya pernah marahin tamu sampai sekarang ingat. Dan marah saya pasti didengar Allah. Meskipun saya ada perempuan. Kayak menjadi ini. Ada tamu, anaknya tuh ganteng, ganteng resik. Ini penting, kata ganteng juga penting. Karena ini kasusnya dia itu gak punya apa-apa. Dia ganteng resik, tanya. Kebetulan pas surup, orang Jawa kan Sandiolo. Surup itu kan Sandiolo. Surup-surup saya itu masih open house pas itu, masih nerima tamu. Gus, saya dari daerah ini gini-gini. Kebetulan orang Padi, yang sekarang baru rame itu. Kebetulan dia orang tapi ya kebetulan. Gus, gimana hukumnya lelaki yang marah sama istrinya terus bilang kamu itu tidak istri saya. Saya pertama masih datar. Sekitar tahun 2006 kan. Saya masih terbuka. Bapak baru wafat. Saya ngiai kan baru 2005, ngiai beneran resmi. Bapak wafat 2005 terus belum wafat beliau ke Jogja minta saya pulang. Jadi bapak saya itu meninggalnya tertib sekali. 1 bulan sebelum meninggal tuh kayak sudah kerasa. Wes, mulai hak genteni aku kata. Alhasil terus gimana hukumnya suami yang bilang istrinya kamu tidak istri saya ketika marah karena kecewa. Saya masih datar Pak Rektor. Kamu kenal orangnya, kenal Gus. Coba telepon, saya mau tanya. Enggak usah Gus. Loh, enggak, saya mau tanya. Enggak usah Gus, mulai ada tuh. Wah, saya marah terus. Wong saya mau tanya kok kenapa kamu enggak usah? Betul penting, Gus, penting jenengan jawab. Kamu udah ngajar betul ini. Oh, saya tambah marah. Tapi kan saya marah tetap Islami. Saya kan kiai beneran, bukan. Terus saya mulai marah gini. Ngomong seperti itu kalau di bab tolak itu namanya kinayatut tolak. Kalau kinayah itu butuh niat, maka saya konfirmasi ke orangnya, niatnya itu cerai apa enggak. Karena kalimat itu kalimat apa? Kinayah. Kinayah itu butuh niat, makanya mau saya tanyakan orangnya. Ternyata apa dia bilang? Niku kulo. Terus dia cerita, saya ini santri ganteng, Gus. Untuk neng, jadi saya itu getun ngomong gitu. Karena saya jadi Gus ya karena dapat dia. Jadi dia bilang, saya santri ganteng terus dapat nengnya. Kalau cerai betul, Gus, nasib saya selesai. Ya jenis Gus naturalisasi tadi. Makanya saya tuh kan tadi saya bilang kan saya ini dia tetap baik, tak tunjukkan takbir di Iana. Termasuk kinayatut tolak itu lasti bisa jadi. Ada orang ngomong lasti bisa kamu itu tidak istri saya. Karena bisa saja niatnya itu lam tu amil ni muamalatas zauja. Kamu tidak memperlakukan saya sebagaimana istri. Jadi tidak sampai kotu ala kotin deka. Ya seperti terus di Iana dicontohkan kama qalar rajulu libnihi lasta bibni. Ada orang lelaki marah, kowe kurang anakku, maksudnya anakku, wong kok mangkel wong tua. Tapi kan dia juga gak ingin kalau anaknya kabur kan. Ketika kamu bilang kamu tidak istri saya itu ingin kamu apa? Ya ben ngergani kula kok, ora kok sampai apa? Cerai. Ya berarti tidak cerai itu masih kinayah. Itu jubalin nek pakon ngene kok. Ngel-ngel wong ngandani wong ora oleh ora bener. Ngapunten mbakmu. Sampai situ masih baik. Coba orangnya telepon, mau saya tanya. Karena ini urusan kinayah kan tahtaju ilan niyah. Dia boten usah Gus, dia malah menggurui saya. Nggak usah Gus. Loh, nggak usah gimana? Nggak usah Gus. Saya akhirnya nerangkan lafadz itu kinayah. Jadi saya butuh masih niatnya gimana? Telah tidak ngaku niku kulon. Ada kan sudah peristiwa rame ini di TV, dasar wong Padi gitu. Untung belum rame yang sekarang itu. Akhirnya ya terus
Ada adzan maghrib, udah pelan-pelan, takok wae suruh ribet teman. Jadi maksud saya tadi ya, saya mohon yang di Sunisma yang nekuni fikih itu kalau perlu gajinya dinaikkan Pak Rektor yang lebih. Karena sudah pakai nama I itu apa? Ya kan sudah pakai nama apa? Islam. I itu kan kasihan I-nya kalau. Terus saya mohon tema yang diangkat yang sering itu yang berdoa ini kayak tadi sahnya tolak tidak karena ini penting. Kadang-kadang karena kampus itu urusan kampus besar, terus temanya itu global. Di dalamnya enggak. Kadang-kadang kan, ya tadi gimana fenomena Wahabi, Salafi, Syiah itu berapa kelompoknya. Dia ngerti Syiah itu organnya gini-gini, terus Wahabi gini. Di kampungnya dia enggak siapa. Tahlil RT aja enggak laku dia. Itu akhirnya dia tidak punya kemampuan dakwah, sebenarnya tidak bilisani kaum ini. Makanya saya di mana-mana tetap berpakaian gini supaya menunjukkan bahwa Nabi dulu itu ngakui pakaian-pakaian setempat. Dulu sahabat yang dari Habsyi, dari kayak Bilal itu kan dari Habasyah tetap gaya apa? Habasyah yang apa? Makanya wa arsalna mir rasulin illa bilisani apa? Qaum. Sehingga kadang-kadang Nabi itu pakai bahasa yang ke Jawa itu tidak siap. Misalnya Nabi kalau ngandani orang nyun sewu kadang bilang wailak waihak di bahasa Arab itu biasa. Tapi ke Jawa nak mana ini kan bingung. Nabi itu orangnya sopan kok bilang wailak. Itu kultur. Kultur itu gak bisa diterjemahkan itu sopan apa gak sopan kultur. Kayak orang Jawa Timur kalau orang Jogja bilang saya itu gak siap. Itu Gus ketemu orang Jawa Timur. Masa ketemu kanjeng lho, kon jauh urip toh. Itu coba kalau bayangkan kalau ada itu orang Jogja kan betul bahasa itu. Saya itu kan lama kerja di Jogja. Saya punya teman di kantor itu rata-rata orang Jogja, ada orang Jawa Timur. Wah, itu mesti gak sambung. Loh, bojomu cek iki orang Bu Ijo loh. Itu di Jawa Timur gak tersinggung ya? Iya, biasa kan lagi. Bukan iya. Ya di Arab ya sama kira-kira bayangkan gitu. Wailak waihak itu gak perlu diartikan sopan tidak sopan. Loh, Nabi itu pernah ya bilang gini, bukankah orang masuk neraka itu karena lisannya? Itu orang Arab protes. Masa Nabi karena omongan saja kok masuk apa? Zaman itu awal-awal Islam. Nabi ngendikan apa? Sakilat ka umuk. Cek siale mbok mudi anak koyo ora pahaman. Sudah di semua itu kenal kalimatnya Nabi sakilat ka umuk. Cek siale mbok mudi anak kowe gak pahaman. Tapi tadi yang kultur itu kata ulama-ulama nggak usah dianalisis nih sopan apa tidak sopan karena kultur tertentu begitu. Apa mana jenis wong belah orang-orang laut itu kadang misal itu kayak salam mana? Ya, Pak kalau orang Jawa Timur paham sekali kan? Ya. Ini kan pura-pura khusyuk semua. Ya kan biasa kan? Apalagi Surabaya. Loh kadang. Iya mau sok misal kancane kayak salam. Loh, iya kan? Makanya ini nekat. Tanya, wafi buti ahadim itu kalau gak orang Jawa Timur gak mungkin. Itu kalau seminar di Jogja, gak mungkin kan ada pertanyaan seperti ini. Gak mungkin. Loh, saya kan sering ngisi di Jogja, gak pernah ada pertanyaan senakal ini gak mungkin. Jadi kultur itu, iya makanya kalau tadi. Kenapa ada kata-kata fala ta'khudhu min syai'a karena kultur Arab tuh ngasih mahar itu besar sehingga kalau nekanya 1 bulan merasa rugi harus ditarik kembali lah. Allah butuh menjelaskan jangan karena adatnya besar dan akhirnya ingin menarik. Andai kan Quran turun di Jawa gak ada ayat itu. Iya kan kepikiran aja ndak. Iya seperangkat alat. Udah gitu belinya di pasar ya. Aduh, mau bungkusnya tok yang mewah itu. Ya jadi itu termasuk saya mohon ini Pak Rektor yang ngurus agama itu gajinya dinaikin itu kalau enggak kasihan itu. Karena pengalaman di beberapa kampus Islam itu fakultas agama itu kan biasanya kecil karena mahasiswanya sedikit atau itu disubsidi sama kedokteran ekonomi. Akhirnya itu lucu yang ahli agama tawaduk sama yang tidak ahli agama.
Loh, aku aja kan gitu. Saya itu kan lama kerja di Jogja, jadi tahu betul ya kayak itu tuh. Iya, itu nyata apa teori itu? Enggak, itu nyata apa teori? Ja- Jadi yang istilahnya apa kalau di Unisba? PAI apa apa? PAI. Oh, besar alhamdulillah. Ya, itu harus itu. Bilangin aja, ini yang mewakili I gitu. Jadi harus serius itu. Ya, ngoten mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.